Kemudian kompetensi merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik, tenaga pendidikan, orang tua, wali, peserta didik, dan masyarakat sekitar. Ya, itu saja tambahan dari saya. Terima kasih, moderator. Moderator, izin menambahkan. Moderator. Baik, saya persilakan untuk Anetriaka yang pertama tadi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya sedikit menambahkan jawaban dari teman-teman. Sebagai pendidik, kita harus mampu menciptakan suasana gembira pada saat pembelajaran dan berlaku adil serta mampu memecahkan masalah-masalah yang ada di lingkungan kelas. Kemudian dapat mencerminkan kepribadian positif seorang guru. Misalnya, sebagai seorang guru kita harus menjadi pribadi yang sabar, disiplin, jujur, berwibawa, dan menjadi teladan bagi siswa. Kemudian memiliki kepribadian dewasa. Sebab jika guru bisa menjadi teladan, maka nasihatnya, ucapannya, dan perintahnya ditaati, serta sikap dan perilakunya akan ditiru. Karena pada hakikatnya, guru itu diguguh dan ditiru. Terima kasih, moderator. Oke, mungkin masih ada lagi yang ingin menambahkan. Jika tidak ada, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Arkelaus kayaknya tadi mau menambahkan. Oke, kepada saudara Arcelaus saya persilakan. Saya Tidak moderator. Tidak moderator. Oke, untuk Lia saya lihat Trisniawati saya persilakan. Saya. Iya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit menambahkan dari pertanyaannya Sri Wulandari tadi, yang dimana saya lihat soal, yang dimana soalnya tadi bagaimana cara kita mengasah kemampuan kita agar menjadi seorang guru yang tepat bagi para peserta didik kita. Menurut saya itu ada 3 poin atau 3 bekal yang harus kita dalami sehingga kita dapat mengajar dengan baik nantinya. Yang pertama itu kita harus memiliki kompetensi yang cukup untuk mendidik para peserta didik pada anak SD nanti. Yang kedua itu kreativitas yang memadai sehingga gaya mengajarnya guru tersebut bervariasi. Maksudnya kita itu harus pintar-pintar mengajar supaya anak itu tidak bosan. Kemudian yang ketiga, memiliki sifat ikhlas dan mau mendoakan kesuksesan pada anak didiknya. Mungkin itu saja moderator, tambahan dari saya. Baik, terima kasih untuk Lia. Karena kita terbatas oleh waktu, sekian jawaban dari teman-teman. Saya kembalikan kepada penanya Sri Wulandari. Apakah pertanyaannya sudah dipahami dan dimengerti? Baiklah, terima kasih untuk teman-teman yang menjawab dan menambahkan. Saya sudah mengerti. Terima kasih. Baik, saya kembalikan kepada teman-teman kelompok 2 dari kelas H. Mungkin ada yang sudah ingin menjawab? Moderator, saya mau menjawab pertanyaan dari Sri Rahmawati. Saya persilakan kepada Syarifah Zahra. Mohon maaf, saya potong. Host, boleh tambahkan dulu teman-teman, admin bahasanya. Sudah, barusan saya admin. Baik, perkenalkan nama saya Syarifah Zahra dengan NIM A40121012. Saya akan menjawab pertanyaan dari Sri Rahmawati, yaitu jelaskan mengenai pendidikan secara alternatif dan berikan contohnya. Pendidikan secara alternatif adalah pendidikan yang bisa dikatakan usaha atau proses pengubahan sikap dan tata laku yang menjadikan keharusan bagi seseorang atau sekelompok dalam mendewasakan manusia melalui pengajaran atau pelatihan. Secara umum, berbagai bentuk pendidikan alternatif itu mempunyai 3 kesamaan, yaitu
Pendekatannya yang lebih bersifat individual, memberikan perhatian lebih besar kepada peserta didik, orang tua atau keluarga, dan pendidik serta yang dikembangkan berdasarkan minat dan pengalaman. Contohnya yaitu ada sekolah publik pilihan, sekolah pendidikan publik untuk siswa bermasalah, sekolah pendidikan swasta, dan pendidikan di rumah. Sekian moderator. Baik, dari teman kelompok 2 masih ada yang ingin menambahkan? Jika tidak ada, saya kasih kesempatan untuk audiens. Saya moderator. Moderator izin menambahkan. Baik, Irmayanti, saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmayanti dengan akhiran NIM 022. Saya akan menambahkan jawaban pertanyaan dari Sri Rahmawati. Pendidikan secara alternatif adalah usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, maupun latihan yang berlangsung di sekolah maupun di luar sekolah untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat menyelesaikan masalah atau memainkan perannya dalam kehidupan, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Sekian. Baik, untuk teman-teman yang lain masih ada? Saya moderator ingin menambahkan. Saya persilakan untuk Nurbaya. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nurbaya Muhammad Amin Parla dengan NIM A40121025. Di sini saya ingin menambahkan sedikit jawaban dari pertanyaannya Sri Rahmawati. Jadi di sini menurut saya pendidikan alternatif itu bahwasanya pendidikan yang bukan hanya melalui sekolah atau jalur pendidikan yang secara formal. Akan tetapi pendidikan alternatif ini dia mendukung kita itu di dalam berkreatif dan mencari solutif. Nah, akan tetapi bahwasanya pendidikan alternatif ini kurang diperhatikan pemerintah. Contohnya saja pada lembaga pendidikan swasta. Nah, di sini pada lembaga ini pemerintah tidak mengelola atau tidak menanggung dari pendidikan ini. Sekian jawaban dari saya, moderator. Baik, terima kasih kepada Nurbaya. Mungkin teman-teman audiens lainnya ada yang ingin menambahkan? Saya moderator, izin menambahkan. Kepada Fadila Saharani, saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Fadila Sahrani dengan NIM A40121044. Di sini saya akan sedikit menambahkan jawaban dari teman-teman terkait pertanyaan dari Sri Rahmawati, yaitu mengenai pada bagian pengertian pendidikan, jelaskan mengenai pendidikan secara alternatif dan berikan contohnya. Jadi yang dikatakan teman-teman tadi itu pendidikan alternatif ini dapat juga dikatakan sebagai usaha pengubahan sikap dan tata laku melalui pengajaran. Nah, contohnya itu. Nah, kan di sini pendidikan alternatif ini merupakan usaha untuk mengubah sikap dan tata laku melalui pengajaran. Jadi misalnya seorang guru di sekolah, kita kan mengajar pendidikan kewarganegaraan. Jadi melalui pendidikan kewarganegaraan ini, kita bisa mengajarkan kepada siswa-siswa kita bagaimana berlaku atau menerapkan nilai-nilai Pancasila ini dalam kehidupan sehari-harinya. Misalnya, mungkin ada seorang siswa yang sering mengejek temannya, kemudian setelah masuk ke sekolah, kita sebagai guru itu memberikan penjelasan atau pengajaran kepada siswa kita mengenai tentang nilai-nilai Pancasila. Misalnya, kita mengajarkan
kepada siswa-siswa kita bahwa tidak boleh mengejek atau membeda-bedakan teman-temannya, sehingga tidak terjadi konflik di antara siswa-siswa kita. Jadi ini merupakan salah satu contoh pendidikan alternatif sebagai usaha pendidik untuk mengubah sikap dan tata laku siswa-siswanya melalui pengajaran. Mungkin sekian dari saya, moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Fadila Saharani. Selanjutnya saya kembalikan kepada penanya Sri Rahmawati. Apakah jawabannya sudah bisa dimengerti dan dipahami? Baik, terima kasih kepada teman-teman pemateri dan juga teman-teman yang telah menambahkan. Saya sudah bisa mengerti dan pahami. Baik, selanjutnya saya beri kesempatan untuk teman-teman kelompok 2 dari kelas H menjawab pertanyaan Ashraf. Moderator, izin menjawab. Baik, saya persilakan kepada Anissa. Baik, saya Siti Nur Anissa dan Sindring dengan nomor stabuk A40121041 ingin menjawab dari pertanyaan Ashraf, yaitu pertanyaannya sebagai seorang guru SD, melalui pendidikan ini, sikap serta perilaku apa yang ingin diubah atau dicapai peserta didik? Yaitu yang ingin diubah atau dicapai peserta didik yaitu kemampuan berpikir kritis, sikap tidak mudah menyerah pada situasi yang ada dan diganti dengan sikap dan sanggup terhadap perubahan. Cara berpikir dan sikap-sikap tersebut akan melepaskan diri dari ketergantungan terhadap perubahan. Dengan demikian, peserta didik selain sebagai memahami perubahan dalam kehidupan sosial, bisa juga sebagai agen perubahan itu sendiri. Terima kasih. Ya, baik. Mungkin teman-teman dari kelompok 2 masih ada yang ingin menambahkan sebelum saya serahkan kepada audiens. Saya rasa tidak ada. Untuk teman-teman audiens ada yang ingin menambahkan? Saya rasa juga tidak ada. Selanjutnya, materi dari kelompok 2 sudah selesai, saya serahkan kepada kelas G untuk melanjutkan. Baiklah, langsung saja. Apakah dari kelas G, kelompok 2 ada yang ingin menjawab pertanyaan? Saya moderator ingin menjawab. Silakan Siti Hajar. Moderator izin menjawab pertanyaan dari Firly. Siapa yang Siti Hajar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hajar dengan NIM A40121232. Saya akan menjawab pertanyaan dari Putri Legiani. Pertanyaannya, bagaimana keterkaitan antara pendidikan formal, informal, dan non-formal? Pendidikan formal dilaksanakan di sekolah, pendidikan non-formal dilaksanakan di masyarakat, dan pendidikan informal dilaksanakan dalam keluarga. Oleh karena itu, pendidikan non-formal dan informal biasanya dikaitkan dengan pendidikan di luar sistem sekolah, atau cukup disebut sebagai pendidikan informal. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya pendidikan formal, non-formal, dan informal ketiganya hanya dapat dibedakan, tetapi tidak bisa dipisahkan karena keberhasilan pendidikan dalam arti terwujudnya output pendidikan berupa sumber daya manusia sangat tergantung kepada hubungan ketiga subsistem tersebut terhadap keberhasilan siswa. Sekian. Terima kasih Siti Hajar. Apakah teman-teman dari kelompok 2 ada yang ingin menambahkan jawaban? Baiklah, kalau teman-teman dari kelompok 2 tidak ada yang menambahkan jawaban, yang teman-teman dari kelompok lain ada yang ingin menambahkan jawaban, saya ingin membuka satu penambahan jawaban.
Baiklah, saya rasa tidak ada. Saya kembalikan kepada Putri Legiani. Apakah sudah bisa menerima jawaban dari Siti Hajar? Baik, saya sudah menerima. Terima kasih. Sama-sama. Apakah teman dari kelompok 2 sudah ada yang ingin menjawab pertanyaan? Saya moderator. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza dan akhiran NIM 028. Saya akan menjawab pertanyaan dari Fadilah. Pertanyaannya, jelaskan bagaimana kolerasi antara manusia dan pendidikan. Jadi, antara manusia dan pendidikan terjalin hubungan kausalitas. Karena manusia, pendidikan mutlak ada. Dan karena pendidikan, manusia semakin menjadi diri sendiri sebagai manusia yang manusiawi. Manusia merupakan subjek pendidikan, tetapi juga sekaligus menjadi objek pendidikan itu sendiri. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Apakah dari kelompok 2 ada yang ingin menambahkan jawaban? Fitra Difadiriska ingin menambahkan jawaban. Silakan, Fitra. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Hubungan manusia dengan pendidikan sangat erat karena mempunyai ikatan yang tidak dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia yang berpikir bagaimana menjalani kehidupan dunia ini dalam rangka mempertahankan hidupnya. Manusia disebut juga Homo sapiens, yang artinya sebagai makhluk yang mempunyai kemampuan untuk berilmu pengetahuan. Sekian dari saya, terima kasih moderator. Ya, apakah masih ada yang dari kelompok 2 ingin menambahkan jawaban? Baiklah, langsung saja saya kembalikan kepada penanya. Fadilah, apakah sudah bisa menerima jawaban dari Faiza dan tambahan jawaban dari Fitra Diva? Baik, saya menerima. Terima kasih. Sama-sama. Apakah sudah ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Ferni, kelompok 2? Moderator izin menjawab pertanyaan dari Ferni Woya. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranda Mahdin dengan NIM A401211888. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ferni yang pertanyaannya bagaimana cara agar kepintaran, karakter, dan keagamaan bisa merata pada diri seseorang. Jawabannya, salah satu caranya adalah belajar supaya pintar, tidak selalu rendah hati. Yang kedua, gunakan kepintaran sebagai upaya pembangunan. Yang ketiga, kepintaran yang dipunyai diimbangi dengan ibadah yang rajin. Dengan begitu, ketiga hal tersebut merada diri kita. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada. Apakah dari kelompok 2 masih ada yang ingin menambahkan jawaban? Sudah, moderator. Saya boleh menambahkan. Moderator. Silakan. Baik, perkenalkan, nama saya Fitra Difadiriska dengan akhiran NIM 212. Salah satu cara membentuk watak dan pribadi diri seseorang dengan melalui pendidikan karakter yang selama ini telah diterapkan lewat pendidikan agama, khususnya pendidikan agama yang ada di sekolah-sekolah maupun di perguruan tinggi, dan juga pendidikan spiritualitas yang dapat menajamkan kualitas kecerdasan spiritual baik terhadap guru maupun siswa. Nilai-nilai spiritualitas yang dimaksud adalah kejujuran, keadilan, kebajikan, kebersamaan, kesetiakawanan sosial, dan seterusnya. Di mana nilai-nilai tersebut merupakan bagian dari pembentukan karakter, dan juga pengembangan karakter pada peserta didik dapat dilakukan dengan menyisipkan pesan moral dalam setiap pembelajaran. Sekian dari saya, terima kasih. Sama-sama.
Apakah dari teman kelompok lain ada yang ingin menambahkan jawaban? Saya rasa tidak ada. Saya kembalikan kepada penanya, Ferni Woya, apakah sudah bisa menerima jawaban dari Miranda dan tambahan jawaban dari Fitra Diva Deriska? Baik, saya menerima jawabannya. Terima kasih. Baik, sama-sama. Langsung saja saya akan membacakan kesimpulan pada materi kami pada sore hari ini. Pendidikan adalah sebagai usaha dasar dan terancam untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk peserta didik secara aktif, mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Pendidikan adalah segala macam kegiatan yang menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman individu untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya, baik melalui sebuah lembaga, instansi, sekolah, maupun hubungan yang dilakukan individu dengan Tuhan, sesama manusia, alam, dan dirinya sendiri. Baik, saya berterima kasih kepada teman-teman dari kelompok lain yang ingin bertanya dan tambahan jawaban.